Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba review sepeda motor listrik yang unik dari Winfly. Nah, seperti ini tampilannya. Yang menjadikan sepeda motor listrik ini unik adalah bentuknya yang hampir mirip dengan Vespa Matic. Vespa Matic yang tipe S. Dari depan mungkin nggak kelihatan kalau ini sepeda motor listrik. Mungkin tahunnya adalah Vespa Matic, tetapi harganya jauh berbeda dari Vespa Matic. Murah sekali. Saya kemarin beli hanya di harga 11.500.000. Di bulan Oktober ini saya beli. Untuk Vespa mungkin 4 kali lipatnya ya, tapi bentuknya sangat-sangat mirip dengan Vespa S. Ya, kita coba review di bagian depannya dulu. Ini lampunya sudah LED, bentuknya bagus sekali. Nah, yang makin cantik itu spionnya, ada listnya warna silver senada dengan ini. Dan di sini ada aksen-aksen warna chrome. Ini bodinya plastik semua ya, full plastik karena mungkin harganya juga murah. Sennya juga, ini lampu kota, keren sekali. Nah, kalau dihidupkan seperti ini lampunya bagus sekali. Kalau malam juga lumayan terang. Nah, ini yang makin bikin cantik, lampunya LED ya, penampakan depannya. Ini memang sepeda motor listrik ini sangat bagus sekali. Bagi yang ingin motor Vespa tapi harganya murah, bisa beli motor listrik ini. Oke, kita lanjut review di bagian depan. Kaki-kaki pengeremannya menggunakan disc brake, dan untuk ukuran disc brake-nya sendiri ini sangat besar seukuran dengan velgnya yang membuat makin gagah. Kita coba lihat di bagian belakangnya. Nah, penggeraknya ini di sini. Ini velgnya belakang. Untuk pengeremannya masih menggunakan yang tromol. Nah, untuk tampilan belakang, lampunya sudah LED. Ini seinnya warna smoke, jadi sudah keren banget. Joknya juga warnanya coklat, yang membuat makin unik. Untuk keseluruhan bodinya memang plastik ya. Nah, ini juga yang menjadi keunggulan, yaitu ini luas, jadi bisa buat naruh banyak barang. Dan kita coba lihat di bagian bagasinya. Nah, bagasinya juga luas sekali, bisa muat banyak barang. Di depan sini juga ada bagasi. Ya, kita selanjutnya kita coba review. Untuk kuncinya ada dua, yang satu kunci biasa, yang satu remote. Nah, penggunaan motor ini bisa menggunakan kunci ini dan menggunakan remote tanpa kunci ini juga bisa. Caranya seperti ini. Kalau mau menggunakan remote, kita lihat di bagian sini ada tombol kayak listrik. Kita pencet satu kali dulu, dan untuk menyalakannya kita pencet satu kali lagi. Nah, motornya otomatis nyala tanpa kunci. Dan kalau sudah kita nyalakan tanpa kunci, jadi kunci ini juga sudah gak berfungsi. Nah, kita kontak juga gak akan berpengaruh. Lalu cara matikannya, kita pencet yang ini. Nah, gitu. Dan kalau kita mau pakai kunci biasa juga bisa. Tinggal kita kontak. Nah, otomatis menyala. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai tombol-tombol yang ada di sini. Kita coba nyalakan dulu. Nah, di sini ada tulisan P. Tulisan P ini berfungsi untuk
parkir atau tidak akan bisa digas. Nah, kalau P ini nggak akan bisa digas. Caranya agar bisa digas, kita bisa pencet tombol ini ataupun kita pencet rem kanan ataupun kiri. Kita coba pencet ini. Nah, kalau sudah 00 seperti ini baru bisa digas. Nah, tombol itu fungsinya seperti ini. Lalu di sini ada tombol speed. Speed ini untuk mengatur speed 1, 2 ataupun 3. Nah, speed 3 ini untuk kecepatan maksimal sekitar 60 km/jam, dan di speed 1 untuk kecepatan maksimal di 40, speed 2 di kecepatan maksimal 50. Itu cuma hanya batasan di kecepatan saja, nggak berpengaruh di akselerasinya. Dan di sini ada indikator baterai. Apabila baterainya sudah habis, nanti akan berkurang satu-satu seperti ini. Ini baterai dalam kondisi full. Nah, di sini ada saklar lampu. Ini untuk lampu dim, ini sein, ini klakson, dan ini R. R itu untuk mundur. Jadi motor ini bisa mundur. Caranya kita pencet tombol ini sambil digas pelan-pelan, nanti otomatis motornya akan mundur secara pelan-pelan. Kecepatan juga nggak terlalu kencang untuk R, karena bahaya kalau terlalu kencang. Ini untuk mundur ya. Dan ini tombol cruise control. Fungsinya adalah ketika kita gas dan kita pencet tombol cruise controlnya, nah, gas akan stagnan di sini karena kita pencet tombol cruise controlnya. Di sini ada indikator cruise control. Dan cara menghentikan tombol cruise controlnya bisa kita menggunakan rem ataupun dengan kita gas. Nah, begitu. Nah, kita akan perlihatkan ini adalah untuk chargernya. Chargernya ini bisa dipakai di listrik rumahan. Cara chargernya sangat simpel. Nah, ini ada colokan chargernya di sini. Tinggal kita buka, lalu kita colokan di sini. Nggak mungkin kebalik karena ini ada 3 colokan, jadi aman. Dan untuk chargernya sendiri ini sudah otomatis cut off. Jadi misal kita chargernya sebelum tidur, nanti kalau sudah penuh nanti otomatis cut off sendiri, jadi nggak perlu was-was, sudah ada pengamannya, sudah aman. Ya, kita coba nyalakan, kita gas motornya. Motor ini memang benar-benar nggak ada suaranya, silent sekali. Apalagi kalau kita buat jalan, suaranya ini nggak akan terdengar di telinga kita. Sangat unik sekali. Ya, memang keunikan motor listrik seperti itu, bisa silent. Nah, ini di speed 2. Kita coba di speed 3. Di speedometer bisa sekitar 63. 63 ini jika tidak ada beban. Nah, kalau ada beban mungkin hanya bisa sampai di 56 atau 57 kalau kita pakai buat jalan. Ini mentok di sini, mentok, nggak bisa naik lagi. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang punya kenalan di lokasi sekitar Kudus yang bisa upgrade supaya limit dari motor ini bisa bertambah, mungkin bisa sampai di 100 km/jam. Karena saya dengar-dengar kemarin ada yang bisa untuk upgrade dari modulnya agar RPM-nya atau putarannya bisa lebih kencang lagi dan bisa buat untuk ditanjakan. Atau kalau ada yang tahu bisa komen. Terima kasih. Nah, setelah kita mereview lengkap dari motor ini, saya akan coba bahas kelemahan dari motor ini.
Nah, yang pertama kelemahannya adalah pada bagian kaki-kaki. Menurut saya kaki-kakinya ini sangat keras dan kurang nyaman. Ya mungkin karena memang harganya juga murah, jadi mungkin kaki-kakinya ya normal lah kalau tidak terlalu nyaman karena sesuai dengan harga. Dan kedua, nah salah satu fitur yang tidak saya sukai adalah fitur pengaman di pengereman. Apabila kita pencet rem seperti ini, maka tidak bisa kita gas. Nah, apabila muncul rem, tidak akan bisa kita gas dan motor tidak akan berjalan. Hal itu digunakan untuk mengamankan dari motor listriknya yang menggerakkan roda agar tidak cepat rusak. Namun itu membuat saya tidak nyaman karena misal kita berada di suatu pertigaan atau perempatan yang jalannya agak sedikit naik, itu kita harus melepas rem kedua-duanya baru bisa jalan. Nah itu kan motornya kalau nggak direm kan bisa mundur, jadi kita harus menahan dengan kaki agar motor tidak mundur. Nah itulah yang membuat saya tidak nyaman, dan mungkin nanti saya akan coba lepas untuk sensor di rem belakang saja supaya saya masih tetap bisa ngerem gitu. Mungkin itu yang menjadi kelemahan. Dan untuk kelemahannya ya memang kecepatannya hanya maksimal di 60 km per jam. Jadi untuk kita gunakan di jalan raya nggak bisa terlalu kenceng karena mungkin berbahaya, karena memang motor ini nggak ada suaranya sama sekali. Dan untuk kelemahannya juga mungkin karena untuk menchargernya butuh waktu yang lama, sekitar 6-8 jam untuk baterai penuh. Itulah review dari saya, mungkin bisa menjadi pertimbangan sebelum membeli motor listrik dari Winfly ini. Terima kasih. Atau apabila ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas di video selanjutnya.